Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan semangat untuk melanjutkan hidup kita. Semoga damai dan cinta Tuhan Yesus menyertai kita. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai 14 berbunyi demikian. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar bagimu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kecil bagi manusia, besar bagi Allah. Tak dapat dipungkiri bahwa nama besar seseorang saat ini masih sangat mempengaruhi kehidupannya dalam masyarakat. Perintah atasan masih sering terdengar dalam masyarakat kita. Seolah-olah apa yang sudah diperintahkan atasan tak dapat ditolak dan harus dikerjakan. Memang adalah hal yang wajar dalam instansi-instansi pemerintah. Menjadi tidak wajar kalau perintah itu datangnya dari bawahan, bahkan orang yang tak dianggap atau tak diperhitungkan. Hal ini dianggap melanggar norma-norma kewajaran dan kesopanan dalam masyarakat. Dalam renungan pagi kemarin telah kita dengar bagaimana peran seorang perempuan tanpa nama yang memberikan nasihat agar Panglima Besar Raja Aram Naaman mendatangi seorang nabi di Israel untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Nasihat yang datang dari seorang pelayan namun sangat mempengaruhi tuannya. Tanpa pikir panjang, sang tuan langsung berespons sesuai dengan apa yang disampaikan gadis tanpa nama itu. Pagi ini kita melihat tokoh yang lain. Ia menasihati Naaman agar ia mau mengikuti perintah Nabi. Dalam bayangan Naaman, apabila bertemu dengan sang Nabi, Nabi akan menyembuhkannya dengan cara berdoa di depannya dan langsung sembuh. Akan tetapi, bukanlah yang terjadi. Bertemu pun tidak. Maka kata Naaman, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Ternyata Nabi Elisa tidak melakukan apa yang ia duga. Ia diperintahkan oleh Nabi Tuhan agar menceburkan diri dan mandi sebanyak 7 kali ke dalam sungai Yordan. Celakanya, berita ini pun disampaikan tidak secara langsung oleh Elisa, melainkan melalui orang suruhannya. Bagi Naaman, hal ini merupakan sebuah penghinaan atau sikap tidak hormat kepadanya. Bukankah ia petinggi? Bagaimana mungkin Naaman mau mengerjakan apa yang disuruhkan Elisa kepadanya kalau semua perintah itu tidak masuk akal, terbilang aneh dan tidak sesuai dengan harapannya? Apalagi Elisa dinilai tidak menghargai dia yang adalah panglima terpandang itu. Itulah reaksi pertama Naaman. Ia marah dan menolak untuk melakukannya. Alasannya jelas saudara sekalian, itu tidak masuk akal. Mengapa ia harus disuruh mandi di air yang kotor? Namun atas dasar saran dan desakan pegawainya, akhirnya Naaman mau melakukan apa yang diperintahkan Nabi Allah itu, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Dan ketika Naaman mau taat dan belajar merendahkan diri serta tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, ia pun mengalami kesembuhan secara total. Dikatakan dalam pasal yang 4, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Ini penting saudara sekalian, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu tubuhnya pulih dan ia menjadi tahir, bahkan kulitnya lebih bersih dari sebelumnya, sebab kulitnya seperti seorang anak. Kesembuhan perwira tinggi itu adalah karena ada tokoh yang luar biasa menjadi perantara kuasa Allah. Gadis sederhana tanpa nama dan para pelayannya, dengan keberanian dan kasih sayang yang mereka punya dapat menyelamatkan tuannya. Mereka adalah perantara anugerah Allah untuk mendapatkan kesembuhan bagi sang tuan. Saudara-saudaraku, seringkali kita terjebak memberlakukan ukuran dunia untuk menilai seseorang. Seringkali kita menggunakan ukuran dunia dan mengukur diri kita. Saya orang yang kecil, tak mempunyai apapun. Lalu kita minder, kita rendah diri,
memilih diam dan menyerah, serta tak dapat melakukan apapun. Jika kita percaya bahwa Allah bekerja dalam setiap adegan hidup kita, maka sesungguhnya kita percaya juga bahwa tidak ada yang terlampau berat untuk kita kerjakan atau besar untuk kita lakukan. Allah dapat memakai kita asal kita bertindak dalam ketaatan, iman, dan kasih. Dua sisi yang harus tak terelakkan dalam kehidupan kita. Bukankah kita sering bertindak seperti Naaman, tidak mau taat dan lebih mengandalkan logika kita? Kita sering memilah-milah perintah Tuhan, mana yang akan kita taati dan mana yang tidak. Mari belajar saudara sekalian untuk taat seperti gadis tanpa nama itu, seperti para pelayan-pelayan itu. Andalkan iman, kasih, dan ketaatan, supaya kita melihat pekerjaan Allah yang luar biasa yang Ia kerjakannya dalam hidup kita. Naaman mengalami kesembuhan ketika ia mau bertindak dalam ketaatan terlebih dahulu, sehingga kita dapat mengerti apa rencana Tuhan di balik semua itu. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Tolonglah kami, supaya kami tidak melihat diri kami dari kacamata manusia, tapi kami melihat diri kami dari kacamata Tuhan, yang berarti, yang berharga, yang sudah diselamatkan, dan yang sesungguhnya bukan diri kami yang mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan-Mu, tapi Dikau sendirilah yang bekerja melalui kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kami, berilah kami iman, berilah kami kasih, berilah kami kerendahan hati, dan tolonglah kami supaya belajar mengandalkan Engkau, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan dalam hidup ini memuliakan Engkau dan membawa berkat bagi diri kami dan juga bagi orang-orang di sekeliling kami. Tolonglah kami ya Bapa di sorga, supaya kami belajar mengandalkan Engkau, dengan motivasi memperkenalkan Engkau dengan kasih setia-Mu yang besar bagi semua orang di muka bumi ini. Sertai kami dalam aktivitas di sepanjang hari ini, dan apapun yang sedang terjadi bagi umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Bapa sendiri yang berperkara atas hidup mereka, turut campur tangan, memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan hidup mereka. Apapun aktivitas umat-umat-Mu, baik dalam rumah maupun di luar rumah, dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam usaha dan apapun yang sedang terjadi, kami mohon Tuhan berbelas kasihan terus menyertai kami, supaya dalam kekuatan iman kami selalu berjalan bersama-Mu di sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan diri dalam tangan-Mu Bapa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.